Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrianto dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Industri di Universitas Mercu Buana. Pada video kali ini, saya akan coba untuk mempresentasikan hasil jurnal yang telah saya cari terkait analisis mekanik. Analisis mekanik. Sebelumnya, untuk memastikan saya sendiri yang menjelaskan, berikut saya tampilkan foto saya. Nah, ini adalah foto saya. Baik, kita akan lanjut ke materinya. Yang akan saya jelaskan di sini adalah tentang dengan judul Perancangan dan Analisis Sistem Pengereman Hidrolik pada Mobil Minimalis Roda 3 dengan dosen pembimbing Dwi Prianto, SSI MT IPM. Baik, kita mulai dari pendahuluannya ya. Jadi pada era mobilitas yang sangat tinggi seperti saat ini ya, industri otomotif sangatlah berkembang pesat, mulai dari sepeda motor sampai mobil. Kemajuan otomotif ini juga terlihat di Indonesia, baik jenis sepeda motor maupun mobil. Dari kedua moda transportasi itu, tentu mobil adalah hal yang paling dikembangkan saat ini. Dengan banyaknya pengguna mobil, terutama di Indonesia, jalanan pasti akan semakin macet dan sesak. Bahkan akan lebih parah di kemudian hari. Semakin dikembangkannya mobil untuk moda transportasi masyarakat yang nyaman, tidak diimbangi dengan pengembangan mobil yang anti macet. Nah, dari sinilah muncul suatu gagasan moda transportasi yang dapat mengurangi kemacetan serta inovatif. Untuk itu muncul mobil roda 3. Nah, mobil roda 3 sendiri di Indonesia maupun di penjuru dunia memang kurang begitu diketahui. Tapi di masa mendatang, mobil ini merupakan suatu inovasi yang sangat diperhitungkan. Ya, karena selain mobil ini dapat mengurangi kemacetan bagi pengguna, disinyalir bahkan mobil ini juga akan semakin digemari oleh masyarakat ya, karena mobilitas yang tinggi dan memiliki manuver yang baik ya. Nah, mobil roda 3 ini sendiri tentu memiliki bagian-bagian yang sangat banyak ya, yang kompleks, mulai dari sasis, kerangka bodi, kemudi, sistem rem, mesin, dan masih banyak lagi. Nah, dengan banyak aspek yang terdapat pada mobil roda 3, hal yang tidak boleh tertinggal dan harus ada adalah salah satunya adalah sistem pengereman. Pengereman sendiri merupakan suatu sistem yang mampu memperlambat dan menghentikan suatu putaran. Nah, jika suatu pengereman bermasalah, maka akan timbul suatu masalah yang sangat besar, yaitu kecelakaan. Jadi, hal yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ya, ini adalah akan menghasilkan desain sistem pengereman serta desain rem pada mobil roda 3 yang sesuai kebutuhan. Nah, untuk metodologinya sendiri ya. Jadi di sini diperlihatkan sistematikanya ya, untuk dapat menyelesaikan penelitian ini ya. Dimulai di sini, kemudian ke studi literatur prosesnya di sini. Jadi dari mulai sini dulu, sebelumnya topik itu ditentukan ya. Topik ditentukan.
Jadi di sini perumusan masalah, ya kan, topik itu dikumpulkan dulu. Nah, di sini akan mulai timbul namanya merancang sistem pengereman. Ya. Di sini dimulai, kemudian masuk ke studi literaturnya. Untuk studi literaturnya sendiri itu si penulis sudah menemukan bahan-bahan rujukannya ya, baik dari jurnal maupun bukunya. Kemudian proses selanjutnya adalah perencanaan sistem pengeremannya. Sistem pengereman ini direncanakan akan menggunakan apa? Ataukah sistem pneumatik, ataukah sistem hidrolik, atau bahkan mekanik ya. Dan yang terbaru tentu listrik ya, pergabungannya ya. Nah, setelah itu di sini penulis melanjutkan dengan analisis dia secara manual dulu. Terus setelah dianalisis secara manual, masuk ke keputusannya, apakah layak atau tidak. Jika tidak, maka akan kembali ke perencanaan lagi. Berarti itu nggak layak. Misalkan mobil minimalis roda 3 ini masukinnya pneumatik nih, kan pneumatik kan buat mobil gede ya. Berarti nggak cocok nih, berarti balik lagi nih, direncanain lagi. Temulah misalkan dia ngodain hidrolik kan tahu sendiri mudah juga, banyak digunakan sekarang juga. Nah, jika sesuai, langsung masuk ke desainnya. Nah, desainnya dibuat rangka-rangkanya dan bagaimananya ya. Dan terakhir selesai. Mungkin itu saja, Met. Nah, dan untuk hasil dan pembahasannya ya. Jadi di sini hasil dan pembahasannya. Data perencanaan kendaraan ya. Sebelum merancang sistem pengereman kendaraan, hal yang pertama harus diperhatikan adalah data yang berkaitan dengan kendaraan yang akan dibuat. Nah, berikut adalah data yang dibutuhkan untuk merancang kendaraan. Pertama, tipe kendaraannya. Nah, pada perencanaan ini akan mengambil konsep mobil bertipe couple. Jadi konsepnya ini couple ya. Konsepnya couple. Di mobilnya itu akan berisi 2 penumpang. Konsepnya gitu, tipenya. Kan? Tapi untuk muatannya, penumpang mobil ini akan diisi oleh 3 orang. Nah, dengan posisi duduk 1 di depan dan 2 di belakang. Nah, untuk datanya sendiri yang dikumpulkan penulis terlihat pada tabel ya. Nama maksimal penumpang 3 orang, berat rata penumpang 70 kilo, berat maksimum penumpang justru kali 3 210 ya, berat maksimum barangnya hanya 20, dan berat maksimum bahan bakar 5 kilo. Itu sekitar 5 liter lah maksimal untuk bahan bakarnya. Nah, dimensi kendaraannya ya. Dengan mengedepankan konsep minimalis untuk mengurangi kemacetan di jalan perkotaan, mobil ini didesain dengan dimensi yang relatif lebih kecil daripada mobil-mobil pada umumnya. Nah, berikut adalah daftar dimensi mobil yang beredar di Indonesia. Ada Yaris, Honda Jazz, Avanza, Xenia, D3, Terios, Ras, Livina, Innova, Kijang. Nah, ini kan mobil-mobil ini konsepnya ya minimalis, cuman bukan minimalis ya, maksudnya berpenumpang mobil pribadi yang berisi sekitar 4 sampai dengan 6 orang ya. Nah, dari data yang diperoleh bahwa panjang dan lebar tingginya tuh, kita lihat bahwa mobil yang paling dimensinya paling kecil itu ya adalah mobil Honda Jazz ya, dengan hanya panjang 3920 mm, dengan lebar 1695 mm dan tinggi 1525 mm. Nah, maka dari itu penulis di sini
berasumsi bahwa desain yang dia buat itu harus kurang dari spesifikasi mobil Honda Jazz, karena dimensi inilah yang paling kecil menurut data di sini ya. Oke. Desain di mobil minimalis roda 3 direncanakan dengan dimensi sebagai berikut. Setelah tadi dibuatlah desainnya. Panjangnya 3000 mm, lebarnya 1400 mm, dan tingginya 1500 mm. Nah, tentu ini di bawah dari tadi ukuran mobil Honda Jazz itu sendiri ya. Nah, spesifikasi perencanaan kendaraannya. Nah, spesifikasinya itu dari data yang diperoleh maka direncanakan untuk spesifikasi yang akan dimiliki oleh mobil minimalis roda 3 itu adalah ini, dengan panjang, lebar, kali tingginya sekian, kemudian jarak sumber rodanya 1901 1935 mm, jarak rendah ke tanahnya 228 mm. Beratnya belum ya, penulis belum dapat menentukannya karena penulis hanya di sini membuat perancangan sistem rem itu sendiri ya. Jadi dia tidak bisa, karena kan di dalam mobil itu kan banyak ya komponen-komponennya. Jadi untuk beratnya sendiri belum bisa diperkirakan. Untuk kapasitas penumpangnya dibuat 3 orang. Nah, rangkanya ya bisa kita lihat datanya. Rangkanya perimeter komposit, tipe suspensi depannya tilting track system, tipe suspensi belakangnya double shock breaker. Berarti nanti dalam itunya akan ada 2 shock ya, akan ada 2 shock. Ukuran ban depannya 80/90 17P, rem depannya hidrolik, cakram hidrolik dengan double piston. Nah, ini sudah banyak sekarang menggunakan ini rata-rata di mobil zaman sekarang. Kemudian untuk mesinnya sendiri, nah itu 4 langkah ya, karena memang semuanya sekarang rata-rata mobil gunakan fast stroke ya, karena murah juga, irit, tentu irit. Kelasnya 125, volume langkahnya 150 cc, diameter langkahnya, perbandingan kompresinya ya antara bahan bakar dengan udaranya, udara dengan bahan bakar, dengan udara 10,6 banding bahan bakar 1, daya maksimumnya, kemudian torsi maksimumnya sekian, kapasitas minyak pelumas, tipe koplingnya otomatis ya, berarti dia sudah dipastikan matic ya, matic. Nah, starternya elektrik. Oke. Dari data dan spesifikasi yang diperoleh, maka direncanakan untuk desain mobil minimalis roda 3 adalah sebagai berikut. Nah, jadi ini gambaran yang dibuat penulis ya. Jadi mobil minimalis roda 3-nya sekiranya akan dibuat seperti ini ya. Nah, dengan perencanaan sistem pengeremannya itu menurut Inyoman Sutantra, sistem pengereman dari suatu kendaraan adalah merupakan salah satu elemen terpenting dari suatu kendaraan karena ia bagian terpenting untuk keamanan dari kendaraan.
Oke, selanjutnya tentang jenis sistem pengeremannya ya. Jadi jenis pengereman yang digunakan adalah dengan sistem rem tenaga hidrolik. Pemilihan jenis sistem hidrolik itu karena memiliki beberapa keuntungan, misalnya suara yang halus, rancangan yang sederhana, serta mampu mendistribusikan tenaga yang cukup besar, walaupun hanya dengan komponen yang relatif kecil. Nah, ini merupakan gambarannya ya dari sistem pengereman hidrolik. Ini hanya gambaran kecilnya ya, sebenarnya kan banyak komponen-komponen dari hidrolik itu sendiri ya. Jadi untuk komponen utamanya sebenarnya itu ada sepatu remnya ya, ini sepatu rem, kemudian master silindernya. Nah, harusnya ada aktuator di sini, jadi dia yang akan menerima perintah dari master silinder untuk mendistribusikan ke masing-masing sepatu remnya ya, untuk bisa mengerem ya. Kemudian ada brake lines. Nah, di sini brake lines itu selang maupun salurannya ya. Jadi ini bisa kita anggap ini yang silinder roda dan tuas, dan ini tuasnya. Nah, bagaimana dengan sistem kerja dari sistem hidrolik ini ya? Jadi di sini tuas pada rem itu terhubung langsung dengan piston di dalam master silinder. Nah, sehingga saat pedal rem ditekan, pedal rem ini ditekan, tuas rem akan mendorong piston pada master silinder. Nah, karena piston terdorong, jadi di sini piston akan terdorong ya. Piston akan terdorong menyebabkan ruang di depan piston mengecil. Jadi ruang di depan piston itu mengecil. Nah, selain itu juga ruang itu menutup namanya reservoir. Jadi sebenarnya ini nanti ada reservoir ya. Nanti akan ketutup. Ini akan ketutup ketika pistonnya neken. Nah, sementara ada fluida yang lain bergerak ke sini ya, untuk masuk ke dalam rem-remnya itu, satu remnya. Nah, karena fluida rem tidak memiliki sifat kompresi, maka fluida di depan piston akan terdorong keluar menuju saluran utama. Nah, inilah saluran utamanya. Nah, melalui ini, nah itu akan diteruskan ke aktuator. Jadi di sini tuh ada aktuator sebenarnya, iya kan? Ini ada aktuator. Nah, ini ada aktuator. Nah, setelah sudah didistribusikan, nah setelah aktuator itu memberikan ya, maka disitulah akan terjadi pengereman ketika semua fluida itu masuk, diterima oleh aktuator itu, aktuator yang mendistribusikannya kepada masing-masing rem ya, maka akan terjadi pengereman. Nah, terjadi pengereman. Nah, untuk jenis remnya sendiri ya, tadi kan sudah saya sebutkan juga bahwa menggunakan rem cakram ya. Jadi kenapa alasannya itu dilatar belakangi karena pertama sistem pendinginannya rem cukup baik karena menganut sistemnya pengeremannya terbuka ya. Perawatan relatif mudah, tetap kecepatan dalam menghentikan laju kendaraannya juga itu cukup baik. Nah, ini merupakan contoh gambarannya ya. Nah, sekarang kita masuk ke desainnya, desain sistem pengeremannya. Nah, penulis di sini membuat desainnya kurang lebih seperti ini ya, dengan penumpang di belakang 2 dan supir di sini 1. Dan ini desain kerangkanya. Nah, setelah mendapatkan desain kerangka dari mobil minimalis roda 3, maka di sini penulis melanjutkan kepada desain dari sistem pengereman hidrolik itu sendiri ya. Nah, di sini contoh gambarannya ya, sistem pengereman hidroliknya.
Nah, ini dengan brake booster di sini, peda rem, ya, dengan brake clamps-nya di sini. Jadi ketika ditekan, ini akan didistribusikan ke semuanya ya. Tidak ditekan. Oke, sekarang masuk ke perhitungannya ya, dan pengeremannya. Nah, untuk perhitungannya sendiri itu dimulai dari gaya piston yang menekan rem, atau bisa kita sebut FP. Nah, untuk mendapatkan nilai FP atau gaya piston yang menekan rem, perlu dicari nilai dari FK gaya pedalnya dulu. Nah, serta nilai dari PE tekanan hidrolik master silinder dengan rumus. Nah, ini rumusnya. FK dengan F dikali B per C. Apa itu B per C? B per C itu perbandingan tuas pedalnya, ya. Atau di sini harusnya A per B ya, karena di sini A per B, B tidak apa-apa. Kita balik aja di B per C. Jadi di sini itu perbandingan tuas pedal ya, perbandingan jarak pedal rem ke tumpuan. Ini jarak pedal rem ke tumpuan, A itu, dan B dengan jarak dari push rod ke tumpuan. Ini push rodnya, ini tumpuannya. Nah, itulah perbandingan tuas pedalnya dikali dengan gaya yang sudah ditentukan oleh penulis, sekian, dengan hasil sekian. Nah, selanjutnya selanjutnya kita adalah mencari nilai PE-nya atau tekanan hidrolik pada master silinder dengan rumus di bawah. Nah, ini rumusnya dengan FK tadi 0,48141174 dibagi dengan 0,25 dikali Pi dikali 0,032 diameternya ya, dengan hasil sekian. Nah, setelah mendapatkan nilai PS sekian itu, lalu dimasukkan pada rumus FP untuk mendapatkan nilainya. FP sendiri itu merupakan gaya pada piston yang menekan sebuah rem yang dapat dicari dengan rumus ini ya. Rumusnya ini. Nah, udah ketemu. Masukkan angkanya. Temulah hasil dari FP itu sendiri atau gaya pada rem, gaya piston yang menekan rem ya. Sekarang ke torsi pengeremannya. Nah, untuk mendapatkan nilai dari torsi pengereman atau bisa kita sebut T besar itu, terlebih dahulu mencari nilai dari FBC. Jadi sebelum masuk ke torsi pengereman atau menghitung torsi pengereman, kita harus tahu dulu dari nilai dari FBC itu ya, atau nilai gaya-gaya pengereman. Nah, itu nilainya itu dipengaruhi oleh koefisien gesek dari bahan material pembuat rem itu. Nah, dengan koefisien geseknya itu 0,5. Nah, 0,5. Ini sudah ada ya nilainya. Tinggal dikali dengan hasilnya sekian. FBC sudah ketemu. 668,63523 Newton. Nah, untuk mencari nilai torsinya itu sendiri, rumusnya sebagai berikut. Dengan T sama dengan FBC dikali R besar kurang R kecil. Dengan R besar itu jari-jari rotor piringan cakramnya, dan R kecil jari-jari piston kaliper. Ditemukanlah hasil sekian. Untuk waktu pengeremannya itu, apa sih itu waktu pengeremannya?
merupakan lama yang dibutuhkan untuk menghentikan kendaraan dari kecepatan tertentu sampai kendaraan berhenti. Jadi di sini tujuannya untuk menentukan berapa lama sih waktu yang diperlukan untuk bisa menghentikan kendaraan itu. Nah, inilah dapatkan rumusnya. FA berarti waktu berbanding lurus dengan kecepatan banding balik dengan kecepatan ya. Nah, ini kecepatan. Yang ketemu nilainya. Nah, karena ke jarak pengeremannya. Apa itu jarak pengereman? Merupakan suatu keadaan kendaraan melakukan pengereman guna memperlambat ataupun menghentikan kendaraan pada suatu jarak. Jarak pada penelitian ini disesuaikan dengan 3 variasi kecepatan yang berbeda-beda, mulai dari kecepatan 30 km per Hz, 50 km per Hz, serta yang terakhir 90 km per Hz. Jadi dari jarak pengereman didapatkan dengan rumus di bawah. Dengan kecepatan yang tadi, kemudian juga koefisien geseknya itu. Nah, ini koefisien geseknya beda lagi ya, bukan menggunakan yang tadi. Nah, ditemukanlah hasil sekian 12,27 meter. Ini adalah nilai dari jarak pengereman ya. Nah, gimana kalau kecepatan kendaraannya 50 km? Nah, jadi ini kecepatan yang 30, ini kecepatan 50. Hasilnya ini untuk yang 50 hasilnya 39,81 meter. Nah, dengan koefisien geseknya masih sama ya semuanya ya, 0,8. Oke, kesimpulannya, maka nilai GGC pengereman yang ditimbulkan oleh rem pada mobil minimalis roda 3 setelah dihitung didapatkanlah hasil dengan nilai 668,63523 Newton atau setara dengan 0,66863523 kN. Kesimpulan kedua, pengereman mobil roda 3 ini menggunakan sistem hidrolik serta dengan jenis rem memakai piringan atau yang biasa disebut disc rotor sesuai dengan mobil roda 3 tersebut karena memiliki beberapa keunggulan diantaranya bobot lebih ringan, umur lebih lama, serta kinerja yang lebih baik dibanding dengan rem tromol. Itu alasannya. Itu kesimpulan dari yang tadi saya jelaskan ya. Nah, perlu diingat bahwa apa yang saya jelaskan ini itu bersumber dari sini ya, yang saya dapatkan dari TTP Jurnal PNS dengan penulisnya Heru Purnomo, Baktiar David Prayoga, dan Vivka Bisono pada tahun 2018. Nah, yang saya akses itu pada 30 Maret 2020. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Semoga bermanfaat apa yang saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan karena saya juga masih belajar. Mohon bimbingannya, Pak. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.